Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi pembahasan tentang cinta ya. Tadi kita sudah membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cinta dan kasih sayangnya yang amat besar kepada hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai hamba-hambanya. Tetapi hamba-hamba itu sendiri yang lari menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana dengan kita ini ya? Ketika sudah memahami, mengetahui ya, dan meyakini bahwa Allah cinta kepada kita sebagai hamba-hambanya, lalu bagaimana kita membalas cinta Allah Subhanahu wa taala itu ya? Maka ini yang perlu kita pelajari bersama. Jadi membalas cinta Allah Subhanahu wa taala itu ada cara-caranya ya. Sebagai bentuk bahwa kita juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita berharap ya atau mengaku Allah cinta sama saya. Tapi tunjukkan juga bahwa kita itu cinta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu tentu dengan cara beribadah, ya, taat kepadanya, kemudian menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran dan rasa syukur ya. Juga disertai dengan keikhlasan yang sempurna. Kemudian ya bisa terwakilkan dengan poin-poin berikut ini ya. Sebagai bentuk cinta kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan menaati perintah dan menjauhi larangannya. Jadi cinta kepada Allah itu diantaranya ditunjukkan dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Yang mana ini disebut dengan takwa ya. Jadi menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala ya berwasiat ya, atau menyeru kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tidak hanya diperintah untuk menjadi orang yang bertakwa, tapi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Di antara tafsirannya apa makna sebenar-benarnya takwa? Yaitu adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak menyelisihi. Ya. Kemudian dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa. Kemudian dengan selalu berzikir ya, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Tidak melupakannya, kemudian tidak melupakan dan lalai dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya ya, dan dia tidak kufur nikmat ya, tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nah ini tadi seperti disebutkan tafsiran yang pertama tadi ya, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Jadi bentuk syukur itu tanda cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Baik ketika diberi kesenangan maupun ketika diberi ujian, ya, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu merupakan karakter pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat sesuatu yang Nabi senangi, ya, yang membahagiakan, Nabi mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan ya, nikmatnya maka segala kebaikan menjadi sempurna. Masya Allah. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi SAW ditimpa sesuatu yang tidak beliau senangi atau sesuatu yang menyusahkan, menyulitkan, beliau tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Masya Allah. Jadi orang kalau cintanya besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah untuk bersyukur kepada Allah dalam kondisi keadaan apapun ya. Dalam keadaan senang bersyukur, dalam keadaan sulit bersyukur juga.
karena memang ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang selalu pantas untuk dipuji dan disyukuri dalam keadaan dan kondisi apapun. Kemudian yang berikutnya, ya, yang ketiga adalah bertawakal dan bersabar di dalam menghadapi ujian. Jadi orang yang mencintai Allah akan selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan dan bersabar di dalam menghadapi cobaan hidup. Sabar dan tawakal merupakan tanda kita itu percaya sepenuhnya pada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan memahami bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah bersikap ikhlas dalam beramal. Jadi semua amal yang kita lakukan hendaknya dilandasi dengan niat ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapat pujian atau penghargaan dari manusia, ya. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ya dalil-dalil yang memerintahkan kepada kita supaya kita ikhlas di dalam beramal atau beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan, itu manusia ya, kita ini para hamba Allah Subhanahu wa taala tidaklah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, yang melainkan beribadah dengan penuh keikhlasan memurnikan agamanya. Masya Allah. Dan juga ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima amalan-amalan yang di dalamnya terdapat unsur kesyirikan seperti riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Dan juga amalan-amalan yang menyelisihi petunjuk dari Rasulullah SAW itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang melakukan suatu amal ibadah, suatu perbuatan ya, amal soleh yang mana itu tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Jadi ikhlas itu ditandai dengan niat kita murni melakukan ibadah amal soleh itu hanya untuk atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara kita melakukan ibadah tersebut, kita melakukan amal soleh itu adalah sesuai dengan petunjuk atau tuntunan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kelima, tanda ya, kita itu cinta betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara mencintai Allah dengan benar ya, dengan jujur, tulus adalah dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Baik zikir itu melalui membaca Al-Qur'an maupun dengan berpikir ya, merenungi, bertafakur ya, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya ya, di alam semesta ini, atau juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri majelis ilmu ya, mempelajari, memperdalam ilmu agama, atau dengan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, kata Allah, "Ingatlah kamu kepadaku, aku pun pasti akan ingat kepadamu." Masya Allah. Dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu kufur terhadapku. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu Allah akan ingat juga kepada kita. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ini tanda cinta ya. Makanya disebutkan juga oleh seorang ahli syair atau seorang ahli hikmah ya, bahwasanya seseorang apabila cinta kepada sesuatu, maka dia pasti akan sering menyebut sesuatu tersebut ya. Jadi idza ahbabta syai'an aktsarta dzikrah. Kalau kamu cinta kepada sesuatu, pasti kamu akan banyak menyebut-nyebutnya ya. Itulah kalau seorang hamba betul-betul jujur, tulus dia cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan terbukti, terlihat, nampak dari bagaimana dia ya, dari bagaimana seringnya, banyaknya dia mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yang terakhir
tanda seseorang itu betul cintanya, tulus dan jujur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dibuktikan ya atau tercermin dalam perbuatannya kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tercermin dalam kebaikan yang kita lakukan ya, sebagai seorang hamba ini. Bagaimana kita memperlakukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, karena Nabi SAW bersabda, orang yang terbaik di antara umat manusia adalah yang paling bermanfaat untuk umat manusia itu sendiri. Dan juga dalam riwayat yang lain, bahwasanya Nabi SAW ya, bersabda yang artinya Allah itu sangat cinta, atau orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang paling banyak memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Masya Allah. Demikian ya kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan melaksanakan perintah Allah, kemudian bersikap ikhlas, ya, sabar, berbuat kebaikan, ini adalah bukti ya, di mana kita menunjukkan cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun akan semakin mencintai kita serta akan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.